Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan bahasan kitab Qami'ut Tughyan. Kali ini akan membahas tentang cabang iman yang ke-34, yaitu hifdzul lisan amma la yambagi, menjaga lidah dengan arti menjaga ucapan dari hal-hal ucapan yang tidak ada gunanya. Sebagai contoh ucapan yang tidak ada manfaatnya: 1. Memfitnah, 2. Menyebarkan keaiban orang lain, memarahi orang lain tanpa alasan dan tanpa sebab. Itulah salah satu yang harus kita jaga. Lebih baik lidah kita terhindar dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi dan diganti dengan hal-hal yang mengandung manfaat seperti membaca zikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat lidah sering atau gemar menyebarkan keaiban orang lain, seakan-akan kita bangga kita orang yang pertama bisa menyebarkan keaiban orang lain. Hati-hati. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW yang intinya agar seseorang tidak gemar menyebarkan keaiban, karena keaiban yang kita sebarkan kepada orang lain, maka hal itu akan menjadi siksa bagi kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Man ayyaro ahohu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang menyebarkan keaiban, kesalahan, dosa orang lain, maka orang yang menyebarkan itu tidaklah akan meninggal dunia kecuali akan melakukan hal-hal serupa yang pernah disebarkannya kepada orang lain. Lebih baik bertasbihlah kepada Allah. Insya Allah lidah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah yang sering bertasbih, lidah yang sering berzikir kepada Allah. Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala subhana rabbiyal azim wa bihamdih marotan kurisat lahu nakhlatun fil jannah. Apabila seseorang membaca tasbih 1 kali, subhanallahil azim wa bihamdih, maka langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 1 malaikat untuk menanam pohon kurma di surganya untuk dipetik kelak di hari kiamat oleh orang yang membaca tasbih. Juga ada dalam kitab Majalisus Saniyah yang menjelaskan lau kusima sawabut tasbih ala jami'i hadzal kholqi la asoba kullu wahidi minhum khair. Besar-besarnya pahala membaca tasbih, pahalanya diberikan kepada seluruh makhluk yang ada saat ini, pastilah mereka akan kebagian semua karena besar-besarnya. Dan perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar menjaga ucapan dari hal-hal yang tidak baik dan gemarlah mengucapkan sesuatu yang mengandung manfaat. Dalam surat Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Syekh Ismail Al-Haqi radhiyallahu taala anhu dalam tafsirnya bersabda, ma yarmi bihi min fihi min khairin aw syarin. Apa yang telah kita keluarkan dari mulut kita berupa ucapan, maka di sisinya akan ada malaikat raqib dan atid. Siapakah malaikat raqib dan atid ini? Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raqibun katibul hasanat. Malaikat raqib adalah malaikat pencatat kebaikan, sementara malaikat atid adalah pencatat keburukan kita. Lalu ada pertanyaan, apa saja yang mereka catat oleh malaikat raqib dan atid ini? Maka ulama menjawab di sini ada 2 versi. Versi yang pertama yaitu yaktubanihi ma fihi khair wa syarr. Yang mereka catat adalah ucapan yang mengandung pahala dan ucapan yang mengandung dosa. Bahkan ulama lain bersabda juga,
yang mereka catat itu bukan saja sesuatu yang mengandung kebaikan dan keburukan, bahkan mereka mencatat annahuma yaktubanihi hatta aninahu fi maradihi. Malaikat Raqib dan Atid akan mencatat juga segala suara rintihan kita ketika kita mengalami kesakitan. Apakah ketika rintihan kita ketika saat sakit, apakah disertai dengan kesabaran atau tidak? Itu tidak akan terlepas dari malaikat Raqib dan Atid. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada perbedaan antara malaikat Raqib dan Atid. Kalau malaikat Raqib bisa memerintahkan kepada malaikat Atid, tidak sebaliknya, malaikat Atid tidak bisa memerintahkan kepada malaikat Raqib sebagai pencatat kebaikan. Maka ketika seorang hamba Allah berbuat tentang kebaikan atau mengucapkan suatu yang bermanfaat, langsung dicatat oleh malaikat Raqib. Lain halnya ketika mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengandung unsur fitnah, mengandung nada memarahi orang lain tanpa dosa, dan menyebarkan keaiban orang lain, begitu kita melakukan hal itu, maka malaikat Atid tidak langsung untuk menuliskannya. Dilarang oleh malaikat Raqib. Kata malaikat Raqib kepada malaikat Atid, da'hu sab'a sa'atin la'allahu yusabbihu aw yastaghfiru. Wahai malaikat Atid, ketika seorang telah melakukan kejahatan berupa perbuatan dan ucapan, tunggulah 7 jam, jangan dulu dicatat. Siapa tahu mereka menyesali perbuatannya, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah keistimewaan Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita, sehingga ketika kita berbuat kebaikan, ucapan dan perbuatan langsung dicatat oleh malaikat Raqib. Ketika berbuat kejahatan, ditangguhkan, tidak langsung dicatat selama 7 jam. Artinya masih diberi kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya. Mudah-mudahan cabang iman yang ke-34 ini yang membahas tentang menjaga ucapan bisa disimak kembali di video bagian kedua. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.